Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar Anda? Saya percaya hari-hari ini Anda tetap bisa beraktivitas meskipun tetap di rumah. Karena jikalau tanpa aktivitas ini akan mematikan potensi-potensi yang Allah berikan di dalam hidup kita. Nah hari ini saya ingin berbagi tentang bertahan untuk menang. Bagaimana kita menghadapi situasi yang membuat kita depresi, yang membuat kita paranoid, dan banyak hal di luar sana yang saya dengar cerita-cerita bahwa ada banyak orang-orang yang takut, khawatir. Nah, satu nilai yang ingin saya bagikan yaitu dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di situ mengatakan firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pencobaan atau ujian yang sedang kita hadapi pasti berbeda-beda dampaknya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, sumbernya adalah dari hati kita sendiri. Karena situasi tidak bisa kita kendalikan. Tapi ketika hati kita bisa kita kendalikan, maka situasi bisa kita kalahkan. Ada 3 nilai yang ingin saya bagikan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bagaimana anak-anak Tuhan itu bisa bertahan untuk menang. Yang pertama kita lihat pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, poin yang pertama yang saya dapatkan adalah Anda dan saya amat disayang Tuhan. Atau Anda dan saya amat dikasihi oleh Tuhan. Kesukaran pencobaan ini merupakan sarana manifestasi kita orang percaya untuk menyingkapkan, untuk melukiskan bagaimana kehidupan Yesus ketika ada di dalam situasi yang seperti kita hadapi. Ingatlah saudara, Tuhan adalah pencipta kita. Otomatis dia juga tahu blueprint kita. Dia juga tahu di mana kelemahan-kelemahan Anda dan saya. Mari kita recheck dulu dalam situasi yang seperti ini bagaimana respon kita. Apakah kita mudah emosi, kita mudah menggerutu, kita masih memaksakan kehendak kita, atau kita masih ragu-ragu akan kesiapan Tuhan untuk membantu kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini saya juga dapat belajar, Tuhan juga sedang menguji seberapa siap kita untuk dipulihkan nantinya. Seberapa siap kita untuk diberkatinya nanti. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30 dikatakan, karena dengan engkau, aku Daud berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku, aku di sini Daud berani melompati tembok. Dari sini dari ayat Mazmur 18 ayat 33, saya percaya bahwa Tuhan itu tahu kekuatan Anda. Tuhan itu juga tahu kekuatan saya. Bagaimana kita sanggup memikul beban itu, bagaimana kita sanggup mengangkat beban itu. Karena di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ujian atau pencobaan itu baik. Karena apa? Untuk mericek kondisi iman dan mereparasi hati kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang setia. Di poin yang kedua saya mau sampaikan, sebab Allah adalah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah di poin yang kedua ini saya dapatkan rema bahwa Allah itu tidak pernah jauh daripada kita. Mungkin kita sendiri yang seringkali tidak sadar bahwa kemanapun kita berjalan, selalu ada Allah yang menyertai kita. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Apa yang terjadi hari-hari ini kondisikan. Taruh di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda bahwa Tuhan sedang menggandeng tangan kanan kita. Jadi bersama Tuhan Anda akan melihat bahwa dia tidak kemana-mana. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Pandang janjinya, engkau dan saya akan melihat pelangi kasih Tuhan. Dan di poin yang terakhir dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah di poin yang ketiga ini saya dapatkan bahwa Anda dan saya adalah berharga di hati Tuhan. Bukti nyata bahwa kita berharga di hati Tuhan, di mana dia sudah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia tidak melihat masa lalu kita. Dia hanya mau bagaimana sikap kita hari ini meresponi panggilan Tuhan, meresponi kasih Tuhan, dan di langkah-langkah berikutnya yang ada di depan sana.
Nantikan Tuhan. Sekalipun hari ini kita ada di dalam lembah, istilahnya sekalipun hari ini kita masuk selokan, kita kotor, kita bau, tapi Tuhan itu siap menyambut kita. Seperti seorang bapa yang menyambut anak bungsunya yang hilang, di mana anak itu kembali, bapa yang baik dia selalu terbuka. Dia tidak melihat kekotoran apapun yang ada di dalam hidup kita. Jadi pastikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam masa-masa seperti ini, Tuhan itu berdampingan dengan Anda dan saya. Musim-musim yang seperti ini mengajarkan kita untuk memandang dan meraih kepada sesuatu yang kekal, bukan kepada yang kelihatan lalu lenyap. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, sekali lagi saya ingin berbagi. Yang pertama, ingat Anda dan saya dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, Allah tidak pernah jauh. Dan yang terakhir, Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati.